Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Khadijiyah dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kehidupan dunia bagaikan mengarungi lautan samudra. Luqmanul Hakim pernah menyampaikan suatu nasihat kepada anaknya. Ya bunayya, inna dunya bahrun amiq wa qad ghuriqa fiha annasun kasirun. Faja'al safinatuka taqwallah wa hashwaha al-iman wa syira'aha at-tawakkul 'ala Allah la'allaka tanju. Wahai anakku, ketahuilah bahwasannya dunia ini bagaikan lautan yang dalam dan telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah takwa sebagai kapal untuk mengarunginya, dan iman sebagai muatannya, serta tawakal sebagai layarnya, niscaya engkau akan selamat. Dari nasihat yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya ketika kita hidup di dunia, ada 3 yang harus kita miliki. Yang pertama adalah takwa. Luqman menasihatkan bahwa takwa harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena sejatinya orang yang bertakwa adalah selamat. Karena dia hati-hati dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Dalam sebuah dialog antara Umar dan Ka'ab, terjadilah konklusi tentang takwa. Takwa adalah hati berjalan di dunia yang penuh dengan duri. Lalu Umar bertanya kepada Ubay, apa itu takwa? Ubay pun balik bertanya kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di atas yang berduri? Lalu Umar pun menjawab, pernah. Lalu apa yang engkau lakukan? Lalu Umar menjawab, aku menyingsingkan celanaku dan melihat ke arah bawahku dan melangkah dengan perlahan karena aku takut menginjak duri. Lalu Ubay pun menjawab dengan tegas, itulah takwa. Orang yang cenderung hati-hati maka dia akan selamat. Dan apabila takwa didefinisikan sebagai hati-hati, maka orang-orang yang bertakwa akan selamat dari duri-duri dunia. Dan yang kedua adalah iman. Orang yang memiliki keimanan yang kuat, dia akan dikecualikan oleh Allah dari orang-orang yang rugi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Asr, yang menjelaskan tentang begitu banyak orang yang merugi, kecuali 4 orang, dan orang yang pertama adalah orang yang beriman. Wal asr, demi masa, inna lafi khusr, sungguhnya semua orang berada dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Tawakal berasal dari kata wakkala yuwakkil, yang artinya mewakilkan. Dapat kita ambil filosofi bahwasannya takwa dapat diartikan sebagai mewakilkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun takwa harus dibarengi dengan ikhtiar. Ketika takwa tidak dibarengi dengan ikhtiar, maka kita tidak akan bisa dikatakan tawakal. Kita sebagai manusia dianjurkan untuk berikhtiar, dan yang terakhir adalah menggantungkan serta menyandarkan harapan kita kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah. Jamaah Khadijiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwasannya kehidupan dunia ini bagaikan pelaut yang mengarungi lautan samudra. Setiap tarikan napas adalah satu rengkuhan dayung. Tanpa terasa pasti akan menyampaikan kepada pantai tujuan. Dan setiap nahkoda akan merasakan dua keresahan. Yang pertama adalah mengingat perjalanan yang begitu banyak perjuangan serta gelombang-gelombang yang dahsyat. Dan di antara mengingat perjalanan sisa-sisa yang masih ada di depan yang belum tentu keselamatannya. Dari gambaran tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya kita sebagai manusia sudah seharusnya memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan waktu yang begitu singkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak beribadah kepadanya. Ingat, dunia bukan tujuan, tapi dunia adalah tempat yang akan ditinggalkan. Namun di samping kita akan meninggalkan dunia, tentu kita butuh dengan dunia, karena dunia adalah sarana kita untuk mencapai akhirat nanti. Lalu bagaimana caranya? Cukup simpanlah dunia di genggaman dan jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena kapal butuh air untuk berlayar, akan tetapi ketika air itu masuk ke dalam kapal, apa yang akan terjadi? Kapal itu akan tenggelam. Begitupun kita membutuhkan dunia untuk menjalani kehidupan saat ini. Akan tapi ingat, ketika dunia itu masuk ke dalam hati kita, maka apa yang terjadi? Dunia itu yang akan mempermainkan kita. Dunia itu yang akan memperbudak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalamnya. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah sebagaimana yang disebutkan oleh nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.